Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Stasiun Besar Gambir. Hari Minggu tanggal 28 Juli 2024. Dari area parkiran masuk ke pintu keberangkatan selatan. Well, hari ini aku mau naik kereta api Argo Parahyangan yang keberangkatan jam 7:20 pagi. Ada beberapa hal yang menarik yang akan aku sampaikan di perjalanan kali ini. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai. Suasana Hal Selatan Stasiun Gambir, bisa dilihat ya, rame sih rame, cuman ini nggak padat. Jadi ya bisa dibilang memang kalau minggu pagi atau setiap pagi jam 6 jam 7 itu belum banyak keberangkatan kereta api sih, makanya orang-orang pada belum berdatangan. Nanti jam 8, 9 hingga jam 10 seperti itu baru mulai banyak kereta api unggulan yang diberangkatkan di jam sekitaran itu, dan disitulah jam-jam padatnya stasiun Gambir. Kalau jam segini kebanyakan yang keberangkatan paling pagi atau yang datang lebih awal saja, jadi nggak terlalu banyak ini. Bahkan rata-rata yang ada di sini itu pada nyantai, makan dulu sambil menunggu waktu keberangkatan. Kalau di Hal Selatan, tempat untuk cari oleh-oleh maupun jajanan ada di sini. Ada tangga juga ke arah atas itu untuk ke hotel transit dan juga shower and locker juga. Deretan ATM, dan untuk ruang tunggunya ada di tengah sini. Banyak sekali tempat duduk di sisi kiri dan kanan. Dan untuk pintu keberangkatan lurus sana. Tapi untuk pintu keberangkatan Hal Selatan ini dikhususkan untuk penumpang yang akan melakukan pemeriksaan boarding passnya menggunakan face recognition boarding gate. Jadi tidak perlu tiket atau boarding pass dan tidak perlu membawa surat identitas. Cukup setor muka di gate, nanti otomatis teman-teman bisa masuk asalkan punya tiket yang sedang aktif dalam jangka waktu 3 atau 2 jam sebelum keberangkatan gitu. Kalau teman-teman belum mendaftarkan face recognition, mau nggak mau boardingnya atau pemeriksaan boarding passnya harus melalui Hal Utara, bukan Hal Selatan. Oke, kalau Hal Utara berarti nanti jalan kakinya ke arah lorong sana sampai ujung utara baru masuk ke hal di sisi utara sana. Asli aku ndak paham kenapa di Hal Selatan disediain komputer check-in counter buat nyetak boarding pass fisik kayak gini, tapi di sini wajib pakai face recognition boarding gate. Mungkin buat jaga-jaga ya, supaya kalau misalkan face recognition gate-nya bermasalah, teman-teman nggak bisa masuk. Manualnya ada ini ke arah sana sebelahnya. Tapi kan kalau sini wajib, atau Hal Selatan ini wajib menggunakan face recognition gate, ininya kan nggak harus di sebelahnya, puter aja utara. Buat apa kalau misalkan di sini ada juga. Dan ini aku nyetak cuma buat pegangan atau ya kenang-kenangan aja sih, sebenarnya nggak harus, karena bisa tanpa ini juga. Budayakan kiri diam, kanan yang berjalan atau berlari. Jangan berlari sih, bahaya.
Dan kereta api Argo Parahyangan akan disiapkan di jalur 1. Berarti masuknya dari sini. Yang tersedia di jalur 1 sekarang adalah kereta api Argo Parahyangan yang akan aku naiki dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Rangkaiannya ada di sebelah kanan ini, menggunakan rangkaian jenis kereta stainless steel angkatan 2018-2019, atau mungkin teman-teman ada yang bilang stainless steel generasi pertama. Full kelas eksekutif dan luxury generasi kedua. Terdiri dari 8 kereta eksekutif dan 1 kereta luxury, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Ini rangkaian dari depo Malang, sebelumnya ex depo Solo ya, Solo Balapan. Jadi sebenarnya kereta api yang aku gunakan ini rangkaiannya berasal dari ex kereta api Gajayana, bukan ex sih, lebih tepatnya idle, depo Malang. Jadi ini kereta api Gajayana pagi tadi tiba di Gambir, istirahat kurang lebih 3-4 jam di depo Jakarta Kota, kemudian sebelum menjadi Gajayana nanti malam jam 18 lebih 40 atau 50 gitu, ada waktu lama kan, dari jam 3 pagi sampai jam 6 atau 7 malam ntar. Dari jam 3 pagi sampai jam 7 malam ntar itu dimanfaatkan rangkaiannya, dipinjam sebagai kereta api Argo Parahyangan. Keberangkatan jam 7 lebih 20 dari sini, KA 52A, dan keberangkatan jam 11 lebih 30 kalau nggak salah dari Bandung sebagai KA 39B. Sebelum menjadi KA 39B dan KA 52A, ini tuh sebelumnya menjadi KA 52. Keberangkatannya agak mundur dikit jam 7.25, dan lanjutannya ini sebagai KA 51 jam 10.30 kalau nggak salah dari Bandung. Nah, kalau udah sampai Gambir lagi, istirahat 3-4 jam lagi baru jadi Gajayana ntar malam. Tempat dudukku eksekutif. Ini printernya gimana sih? Gepeng loh, huruf M-nya, angkanya, huruf D-nya Bandung. Gepeng loh tulisannya. Aduh, bacanya susah. Seingatku aku ini eksekutif 7 di belakang harusnya. Tapi sebelum ke belakang, kita cek dulu lokomotif yang dinas pada perjalanan kali ini. Ini perasaanku atau jadwalnya emang jam segini ya? Baru jam 7 lebih 1 atau jam 7 lebih 2 ini mah. Saya ingatku jadwalnya jam 7 lebih 5 loh. Tapi kereta api yang ada di jalur 4 ini sudah diberangkatkan. Kereta api Argo Muria dari Gambir tujuan Semarang, Tawang, Bang, Jateng. Argo Gemblodak full eksekutif, lokomotif, kereta pembangkit eksekutif 1, 2, 3, 4 Argo Muria bener, eksekutif 5, kereta makan eksekutif 6, eksekutif 7, eksekutif 8,
eksekutif 9. Wah, okupansinya bagus, eksekutif 10. Padahal dia kalau sesuai doksar aslinya hanya mentok 9 eksekutif aja. Tapi biasanya kalau weekend emang ditambah sampai eksekutif 10 sih, dipentok-pentokin panjang keretanya. Nah, balik ke kereta api Argo Parahyangan Intel Gajayana yang akan aku naiki hari ini. Lokomotif yang dinas adalah CC206 1364 CC 3 roda depan, 3 roda belakang. Kenapa ini depan? Karena ini satu. Yang sana berarti yang kabin nomor 2. Kabin nomor 1 itu dekat dengan suling lokomotif, sedangkan kabin nomor 2 dekat dengan kap yang dibuka di sisi situ. CC tadi soal rodanya atau gandarnya, 3 gandar depan, 3 gandar belakang. CC 206, 2 seri lokomotif diesel elektrik. 06 tipe atau ya jenis yang ke-6, yaitu yang jenis kabinnya ada 2 kayak gini, depan belakang gini, buatan dari General Electric atau GE dari Amerika Serikat. 13 tahun pembuatannya, tahun 2013. 64 nomor urut atau nomor absen di tahun 2013 untuk sesama seri CC206. Depo induk Cipinang. Perawatannya dia, nginepnya dia atau kepemilikannya dia adalah depo sarana atau depo lokomotif di Cipinang dekat stasiun Jatinegara. Setelah ini kan Gambir, Gondang Dia, Cikini, Manggarai, belok kiri, Matraman, Jatinegara. Setelah Jatinegara sisi kiri kita adalah depo lokomotif dan depo sarana di Jatinegara atau Cipinang. KRL lewat yang ke tujuan Bogor. Setelah lokomotif ada kereta pembangkit. Ini Trainmark F458 F itu dia biasa dikeber dengan kecepatan 120 km/jam untuk sarana ini aja. Tapi karena ini satu rangkaian semuanya F dan jadwal operasionalnya ini atau grafik perjalanannya ini memang didesain untuk lari 120 km/jam, walaupun operasionalnya biasanya cuma 110-115 km/jam, tapi dia mampu lari sampai kecepatan 120 km/jam karena sarananya mendukung untuk lari segitu. 45 beban maksimal dari bogi yang bisa ditanggung. Jadi mungkin ini bobotnya nggak nyampe 45 ton, tapi beban maksimal boginya ini bisa nanggung dia sampai 45 ton, seperti itu. Dan 8 jenis boginya adalah bogi K8. Tadi 45 ton itu maksimal. Kita cek yang di sini tuh berapa? P00901. P pembangkit 0, tidak punya mesin penggerak atau traksi, jadi harus ditarik lokomotif supaya bisa jalan. 09 tahun 2009 pertama kali beroperasi. Seingatku pertama kali beroperasi ya, bukan dibuatnya ya. 01 urutan pertama untuk sarana P009. ML Depo Malang sebagai pemilik atau perawat utama dari sarana kereta pembangkit ini. ACTS 380 220 volt. Tegangan statisnya si rangkaian ini, jadi kelistrikannya rangkaian ini itu tegangan awalnya 380 dari pembangkit, sedangkan untuk pemakaiannya outputnya 220 volt. Sama kayak listrik peralatan rumah tangga. Makanya untuk ngecas laptop bisa, apalagi cuma ngecharger HP. Tapi jangan sampai buat ngecharger barang-barang bertegangan tinggi seperti rice cooker ataupun power bank, itu kalau bisa dihindari. Walaupun bisa tapi dihindari, tolong banget. Nah, berat 043 kg, 43,5 ton. Tadi maksimalnya 45 ton kan, masih ada sisa 1,7 ton untuk memaksimalkan bobotnya. Jadi misalkan ini diisi barang apalah, mungkin masih ada kesempatan sebesar 1,7 ton.
MD mulai dinas 6/9/2009. Pertama kali dinas tanggal 6 bulan 9 tahun 2009. Bener kan? Angka 09 ini merupakan tahun pertama kali dinas, bukan tahun pembuatan. P24 SGU perawatan 24 bulanan atau perawatan tiap 2 tahunan. SGU di stasiun Surabaya bukan stasiun, di Balai Yasa Surabaya Gubeng pada tanggal 30/9/2022. P48 YAD yaitu perawatan tiap 48 bulan atau 4 tahunan yang akan datang. Tanggal 30/9/2024, masih bulan September 2024, masih ada 2 bulan lagi. Akhir bulan ya 30. Ya 2 bulanan. Oke lah. Kalau ini tanggal perawatannya sih kapan aja yang pernah dicatat satu-satu lengkap. Stam formasi dari kereta api Argo Parahyangan Idel Gajayana ini adalah tadi 1 lokomotif di depan, kereta pembangkit di sini, 1 kereta luxury generasi kedua, eksekutif 1 sampai 3, kereta makan, eksekutif 4 sampai 8. Urutannya seperti itu. Untuk kereta luxury, pintunya masih ada di 2 sisi. Untuk sisi kanan, untuk sisi kiri ini hitungannya, karena nomor 9 di sini, nomor 1 di depan di belakang sono. Berarti kalau misalkan nomor 1 itu dianggap sisi depannya, masih ada pintu sebelah kiri, belakang juga masih ada pintu kiri, depan yang kanan itu ada pintu, tapi yang belakang kanan pintunya nggak ada karena kemakan oleh toilet. Jadi agak gimana ya kalau pintunya nggak di 2 sisi gitu, cuma ada 1 doang untuk yang di sebelah sono. Tapi ya udahlah, emang desainnya gitu. Luxury 1, ya cuma bawa luxury-nya 1 doang sih. Kurang lebih begini ya. Aku males juga mau nunjukin lebih dalam lagi. K101950 Malang. Oke. F4310 sebagai prime marker. Oke. Eksekutif 1 nomor 1 depan, K101910 Malang. Tempat duduk eksekutif 7 ya, belakang ya. Masih ada waktu cuma 10 menit lagi. Ya udahlah, langsung ke tempat duduk aja. Eksekutif 2 nomor 1 depan, K101904 Malang. Eksekutif 3 nomor 1 depan, K101853 Malang. Dan sepengamatanku untuk Argo Parahyangan Idel Gajayana ini agak gimana ya, sepi. Nomor 1 depan, K1018 106 Malang. Semoga nggak kalah suaraku sama si KRL tadi. M101816 Malang, kereta makannya. Oh, berarti kereta makannya ada di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5, bukan di antara eksekutif 3 dan eksekutif 4. Nomor 1 depan untuk eksekutif 5, K1018 146 Malang. Eksekutif 5, eksekutif 6 ke nomor 1 di depan, K101911 Malang. Eksekutif 7, alhamdulillah
Nomor tempat dudukku nomor 12 kan. Nomor 1 depan. Berarti nomor 12 belakang. Kita bisa lihat ke depan dari ujung belakang. Luas pandangan kita ke depan. K1018 50 malam. Stasiun Gambir. Yang ada dalam pengamatan dari stasiun Gambir pada pukul 07.20 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan pemberhentian di stasiun Jatinegara. Oke, aku udah naruh tas. Kita keluar dulu. Enaknya Gambir itu kalau keluar dari kereta bisa langsung melihat pemandangan Monas. Dan pemandangan ini bisa dibilang nanti hilang atau istilahnya ikonnya Jakarta yang biasa kita kenal dari stasiun Gambir itu akan menjadi hilang ketika kereta api dari Gambir dipindahkan semua ke Manggarai. Agak disayangkan kan nggak bisa lihat Monas lagi. Dan karena ini hari Minggu, banyak orang yang meramaikan CFD di Monas. Eksekutif 8 nomor 13 depan, sarananya K1018 100 Malang. Wah, angka genap. Dah balik masuk lagi ya. Ya, 5 menit lagi diberangkatkan. Fun fact, aku penumpang satu-satunya kayaknya di kereta eksekutif 7. Kita cek ya nanti. Seingatku satu-satunya kok. Pemberhentian di stasiun Jatinegara, Bekasi. Oke, sekarang posisiku ada di kereta eksekutif 7 dengan nomor sarana tadi K101850. Kapasitas tempat duduk yang ada di satu kabin kereta eksekutif 7 ini adalah 50 penumpang atau 50 tempat duduk. Di sini udah cukup jelas tempat duduknya ABCD. Ini AB. Yang kanan sini CD. Ini C doang karena ini single seat. Belakangnya ini yang double seatnya CD. 23 derajat Celcius suhu kabin di sini. Sinkron ya sama yang di kiri ini 23,4 derajat Celcius. Kelembapan 74%. Terus yang di kanan ini nomor kereta eksekutifnya eksekutif 7. Ada panel PDS untuk entertainment system walaupun ya entah untuk terhibur atau enggak sebagai penumpang. Pintunya masih jenis penutup yang manual, jadi harus rajin untuk tutup pintu kembali kalau nggak mau berisik. Tapi kadang penumpang itu sering abai, jadi kalau udah buka pintu lewat lupa nutup lagi. Jadilah teman-teman yang duduk di barisan ujung sebagai penjaga pintu. Itu memang kurang menyenangkan sekali. Makanya di kereta terbaru eksekutif stainless steel new generation, pintunya dibuat pintu otomatis. Bertahap tapi pasti. Semoga kalau sudah selesai semua stainless steel new generation dibuat, gantian yang eksekutif atau premium stainless steel dan new image atau mild steelnya juga bertahap diganti pintunya menjadi jenis pintu otomatis. Kondektur yang bertugas pada hari ini dan juga kontak yang bisa dihubungi kalau butuh bantuan, rem darurat, pengharum ruangan, logo Inka karena kereta ini dibuat di dalam negeri oleh PT Inka Madiun, pengait atau pengunci pengikat kursi roda kalau misalkan ada penumpang difabel duduk di tempat duduk, kursi rodanya ditaruh di pojokan, diikat biar nggak lari kemana-mana, ke goncang-goncang gitulah. Dan kursi yang ada di ujung ini adalah jenis kursi prioritas. Tempat duduk ini bisa ditukar. Jadi kalau punya tempat duduk di baris ujung, baik nomor 1 dan nomor 13 itu kursi prioritas semua.
siap-siap kalau sampai ditukar kalau ada penumpang difabel. Rute perjalanan kali ini kita berangkat dari Gambir, nanti akan berhenti di Jatinegara mulai bulan Juli sekarang ini kurang ya, berarti berhenti lagi di Bekasi, langsung cus Cimahi dan berhenti di tujuan akhir stasiun Bandung. Dan tepat waktu 7:20 ya, telat dikit lah, kita diberangkatkan dari stasiun Gambir. Untuk stainless steel generasi pertama atau tahun 2018-2019 single seat ini plus minus taruhan dalam hal jendelanya ini kacanya gelap, kaca filmnya gelap lumayan dan nggak dapat tirai, sedangkan belakangnya kan dapat semua ya. Kalau di eksekutif stainless steel yang new generation tuh udah nggak kayak gitu lagi. Yang ujung walaupun jendela darurat, modelnya tetap dua tumpuk jendela kayak gini, tapi kaca filmnya nggak segelap ini, malah dapat kaca yang kayak bening kayak gini juga dan dapat tirai. Jadi menang banyak lah kalau dapat single seat maupun kereta ujung. Bener-bener satu-satunya penumpang di kereta eksekutif 7 coy. Tahu gitu ngambil single seat ini. Tapi ya udahlah, kayaknya enak juga sih double seat tapi sebelah kosong. Ya, Jakarta pagi hari, aduh kehalang tembok ini, gue lupa kalau ada. Kiri KRL. Kita nikmati aja perjalanan kan. Selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Kita melintas langsung stasiun Gondang Dia. Biasanya para angker anak kereta yang berangkat kerja dari Bogor, Depok maupun jalur sisi selatan, lin Bogor Jakarta Kota itu kalau nggak banyak turun di Manggarai, berarti dia mungkin turunnya di Cikini atau Gondang Dia mentok-mentok. Jarang yang sampai turunnya di stasiun Beos Jakarta Kota, karena ya penghabisannya kantor-kantor untuk para pekerja ya di Gondang Dia ini. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Parahyangan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kali ini menempuh waktu 2 jam 46 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Cisomang dan Terowongan Sasak Saat. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning. Dear passengers, on behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Argo Parahyangan train, which will take us to our final destination at Bandung Station. This journey Stasiun takes about Cikini. 2 hours 46 minutes. During the journey, we will also enjoy the beauty of nature and the historical heritage of PT Kereta Api Indonesia, including Cisomang Bridge and Sasak Saat Tunnel. We remind you again that this is a smoke-free journey.
Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Sekarang kita pisah jalur. Yang ini arah ke stasiun Manggarai lantai atas atau jalur layangnya. Kalau kita lewat bawah. Kenapa kita lewat bawah? Karena kita mau belok ke kiri di stasiun Manggarai. Kalau yang atas itu arah lurus, nggak bisa buat belok. Nah, stasiun Gambir nanti ke depannya, kalau nggak salah kan mau dipindahkan semua keberangkatan kereta api antar kota ke stasiun Manggarai. Jadi udah nggak lewat jalur yang atas ini lagi nanti akan disiapkannya di jalur yang ada di atas sebelah kiri sini. Kelihatan ya nanti. Kalau jalur yang bawah ini tadi dari pecahan di sebelah kanan tadi itu dari Sudirman ya. Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke. Tentang tindak pidana kekerasan seksual, kami informasikan bagi siapa saja yang melakukan tindakan Nah, yang sono yang buat KRL, yang atas kita ini tepat itu yang buat keberangkatan kereta api antar kota nanti. Sekarang kita melintas langsung stasiun Manggarai. Anda dapat segera melaporkannya kepada petugas kami. Terima kasih. Based on Law Number 12 of 2022 on criminal acts of sexual violence, we hereby inform that anyone who commits obscene acts and/or sexual violence will receive severe punishment. If there is anything that disturbs your comfort in the station area or during the train journey, you can immediately report it to our officer. Thank you. Pelanggan yang kami hormati, demi keselamatan bersama, dilarang membuka pintu keluar kereta saat sedang berjalan atau melakukan aktivitas lain di ruang persambungan kereta, kecuali untuk persiapan turun atau ke toilet kereta. Pelanggaran ketentuan keselamatan dapat diancam dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Dear passengers, for everyone's safety, it is prohibited to open the train exit door while it is moving, or to engage in any other activities in the train's connecting area, except for preparing to disembark or to use the train's toilet. Violations of safety regulations may result in sanctions according to applicable regulations. Thank you. Lintas langsung stasiun Matraman. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan agar penumpang yang menggunakan fasilitas toilet kereta untuk menggunakan toilet sesuai dengan gender. Terima kasih. Dear passengers, we would like to remind you to please use the restroom based on your gender. Thank you. Kereta api sepi gini kebanyakan himbauan. Tadi pertama himbauan dilarang merokok, terus sekarang himbauan menggunakan toilet sebijak mungkin sesuai gender. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk Anda yang menggunakan fasilitas toilet kereta agar tidak membuang sampah di lubang kloset. Sampah dapat dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Terima kasih. Dear passengers, for your own convenience, we would like to remind you not to dispose any trash into the toilet. Please dispose the trash into the trash can. Thank you. Masih bersama himbauan toilet juga. Sekarang soal sampahnya, kalau tadi soal gendernya. Nah, good.
Ini percabangan yang ke arah Pasar Senen. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including the toilets or the landings. If you fail to obey this policy, it is required to disembark you at the next station. Thank you. Seru tahu bisa lihat tikungan seluas ini sampai bisa melihat ujung lokomotifnya. Persiapan masuk stasiun Jatinegara. Pelanggan yang kami hormati, mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih. Dear passengers, please kindly check your ticket and make sure you stop at the destination station. We are sorry to let you know, if you miss your destination station, you will be awarded a penalty prescribed by the regulations. Thank you. Itu kayaknya KRL tujuan Senen sampai Kampung Bandan, bukan yang lewat Manggarai tapi ya. Oke, kita tiba di stasiun Jatinegara jam 7:32. Ada loh okupansinya, bagus berarti. Dulunya menjadi stasiun khusus untuk turun penumpang dari kereta api antar kota dan khusus untuk KRL. Tidak ada keberangkatan di stasiun Jatinegara sebelum ini. Setelah pembangunan kayak gini, sempat diadain beberapa kereta api yang berangkat atau melakukan pemberhentian untuk naik penumpang dari stasiun Jatinegara. 4 kereta api aja, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga yang pagi dari sini, Argo Sindoro sore, dan 2 kali Argo Parahyangan paling pagi dan jam 6:30 malam. 4 kereta api itu doang yang di awal KPK 2023 ditetapkan untuk naik penumpang dari stasiun Jatinegara selain dari stasiun Gambir. Semenjak ada renovasi besar-besaran untuk eskalator di underpass stasiun Pasar Senen, banyak sekali kereta api penumpang yang akhirnya di BLB-kan atau berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara dan sekarang menjadi berhenti reguler di stasiun Jatinegara. Dan berhasilnya stasiun Jatinegara ini akhirnya rame lagi, jadi pilihan utama juga sih hitungannya. Bukan kayak pas cuma disediain 4 kereta api itu aja, kereta api Argo itu aja, itu sepi banget. Soalnya orang-orang jelas lebih milih Gambir kalau itu daripada ke sini. Sedangkan yang biasanya naik dari sini kebanyakan kan penumpang-penumpang yang istilahnya kereta api penumpang kelas bawah lah, yang ekonomi, eksekutif satwa gitu-gitu, bukan yang Argo. Kalau Argo jelas lebih nyaman Gambir kalau bisa. Kereta api Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kereta Parsel atau kereta bagasi. Berarti ini Parsel utara. Karena kalau Parsel tengah itu lebih pendek. Oke, berangkat lagi.
Pepes coy KRL pada mau CFD-an di Sudirman. Gue bayangin penumpangnya sampai penuh kayak gini. Ini pas berangkat sekarang. CFD-nya nanti bubar jam 9 pas 10 aku lupa. Nanti pulangnya rame lagi. Penumpang yang jalan ke belakang tadi eksekutif 8. Eksekutif 7 masih gini-gini aja. Cek lagi ya nanti kalau misalkan ada penumpang. Kita berangkat dari stasiun Jatinegara. Bismillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Semoga perjalanan kali ini dilancarkan. Dan yang penting menyenangkan. Oh iya, tadi kita ini posisinya berhenti di jalur 3 ya. Jalur 3 tuh belum tahu nih bakal masuk ke jalur double tracknya KRL atau double tracknya yang khusus kereta api antar kota. Tapi harusnya kita kesini sih, ke jalur double track sih. Oh iya bener. Semakin banyak aja KRL pagi hari. Nah ini nih yang jadi depo lokomotif Cipinang. MTT. Nah ini barisan para lokomotif Cipinang. Dan ini untuk sepur simpan dari rangkaian kereta api yang sedang pada istirahat di depo kereta Cipinang. Kalau ada di depo lokomotif, ini depo keretanya. Rame ya eksekutif babu. eksekutif mild steel gitu-gitu yang udah lama. Dari 5 Gopar dan 2 Papandayan Pangandaran, jadwalnya ini lompat tiap 3 jam sekali lah rataannya. 6 jadwal, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kronologi kenapa kereta api Argo Parahyangan yang aku naiki ini sepi. Satunya mana? Satunya adalah jadwal paling nyeleneh yang aku naiki saat ini, Argo Parahyangan Idul Gajayana. Kalau saranku, ini mending kereta api gak usah jalan lagi aja dah. Kasian kalau jalan rugi kayak gini.